Bila Anies maju juga, Gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Betapa biadab dan tidak bermoralnya seorang Jokowi, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Nah, pada video kali ini kita akan reaction kembali masih soal perpolitikan. Nah, menjelang pilkada di tahun 2024 ini ternyata serius ya. Ini si Egy Sujana benar-benar mau melawan abahnya Anies Baswedan di perhelatan pilihan gubernur kepala daerah untuk daerah Jakarta. Nah, ini ada yang menarik di sini. Ini pendukung si Egy bahkan ngatain kalau Anies jadi maju, ya, ini berarti Anies ini norak. Wah, dikatain sama pendukungnya sendiri, Anies norak. Nah, ini nanti akan kita simak ya videonya. Kayaknya si Egy terlihat bahagia sekali ya. Dia merasa hebat karena dia pernah diakui oleh Anies sebagai mentornya si Anies, si Egy ini. Wah, kayaknya dia pede sekali mau maju. Dan siapa kira-kira pasangan yang pas untuk si Egy Sujana ini? Nah, ini kayaknya Mak Tarwiyah cocok ya. Nanti akan kita lihat ya videonya si Egy dan Mak Tarwiyah kalau jadi maju Pilgub Jakarta melawan Anies gimana jadinya ya. Dan juga ada ini perempuan yang kayaknya nggak punya adab dan norma perkataannya. Nah, kemarin waktu demo 21 Mei, dia ini ngatain Jokowi biadab. Wah, nggak bisa dibiarkan. Kita akan lihat ya video-video orasi para anak abah ini. Ya, kemarin itu dengan provokasi mereka, ya seperti biasalah ya, ingin menumbangkan Jokowi. Oke, langsung saja kita simak videonya. Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani jadi capres? Kan gitu dia kalau gitu. Oh, tetap kan, aja. Nah, Gak punya duit lagi Anies kan juga nggak punya uang kan sementara. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa gitu dia nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biar aja nggak apa-apa. Jadi ribut antar teman. Apa-apa. Kan kita kan cari pasar kan gitu kan gitu. Ribut sendiri nanti. Bagaimana tahun pengalaman Rustam? Bila Anies maju juga, Gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, menurut saya itu namanya norak. Norak ya. Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya. Kenapa norak? Pakai harus ada definisi kenapa yang jelas. norak? Ya, norak itu artinya kemarin ente udah nyalonin presiden, dicurangin, diem pula gitu loh. Terus sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Itu namanya apa kalau nggak norak gitu? Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangi, apalagi satu provinsi. Ini kan, ini yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu sih, Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies sudah. Oh, dia tuh kadernya Egy. Iya. Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, dia ngakui saya mentornya. Nah, betul, itu terbukti. Itu kan boleh konfirmasi. Iya. Anies masih hidup. Artinya gini, artinya Anies jangan merasa inilah, udah kalah, udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah. Wah, cara yang berani gitu loh. Hari ini butuh orang berani, bukan butuh orang yang mencela-mencela gitu. Mencela-mencela. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Cari yang lain, Bang Egy Sujana lebih top. Wah, ini anak abah sendiri yang ngomong ya. Jadi mencela-mencela, kemudian dikatain norak ya. Kayaknya sudah selesai kayaknya Anies. Kayaknya nggak laku lagi nanti ke depannya Anies ya. Ya, kita simak lagi ya videonya. Lebih berani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, pede sekarang ya si Egy dapat dukungan. Sekarang Ini dia ini yang ditunggu-tunggu ini. Pasangan si Egy dengan Mak Tarwiyah. Kayaknya cocok ini ya. Prabowo Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral. Mulutnya mungkin yang nggak bermoral. Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral. 26 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998 jam 11 siang. Rakyat bersama mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Orde Baru
di bawah kekuasaan seorang tangan jenderal diktator. Tetapi menjelang 25 tahun lahirnya reformasi, justru demokrasi dan cita-cita reformasi dibunuh oleh sang penguasa rezim Jokowi melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Betul? Salah. Ya, kita tahu betapa biadabnya rezim Jokowi saat ini. Kenapa saya katakan dia lebih biadab dari rezim Orde Baru? Kita semua sama-sama tahu bagaimana penderitaan keluarga korban 98. Mana janji Jokowi yang katanya akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama 98? Ternyata semua hanya bullshit. Yang ada justru Jokowi malah menyakiti keluarga korban aktivis 98 dengan memberikan gelar kehormatan kepada sang Prabowo Subianto Jenderal Bintang 4. Betapa biadab dan tidak bermoralnya seorang Jokowi, betul? Iya, kita harus suka tidak suka, kita akan dipimpin bangsa ini oleh pemimpin yang lahir dari orang yang berlumur darah, yang terlibat jelas pelaku kejahatan HAM, pembunuhan dan penculikan aktivis. Padahal belum terbukti ya, yang dituduhkan terhadap Pak Prabowo ini, ya, dia membuat narasi seperti itu, kebencian. Padahal dulu dia ini sangat mendukung sekali terhadap Pak Jokowi. Sekarang karena tidak sepemahaman, tidak bersama partainya, dia sekarang gabung dengan anak-anak Abah ini. Ya, lucu juga sih ya. Yaitu Prabowo Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral dan wakilnya anak haram konstitusi Gibran Rakabumi. Mulutnya tidak bisa ditolong. Tumbangkan. Sebenarnya Pak Jokowi itu salah apa sih sama kalian? Salah apa? Sibuk kali kalian itu minta dia itu supaya tumbang, supaya dia itu mengundurkan diri. Apa salahnya? Ya, ini kan masalahnya tentang pemilu, ya kan, kemarin itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Terpilihlah 02. Lantas kalian beriak-riak, kalian menyalah-nyalahin Pak Jokowi. Sekarang emang ada salahnya terkait dengan perbuatan pidana kah, atau memang dia melakukan korupsi lah, ya lakukan tindakan secara hukumnya yang kalian inginkan itu supaya terwujud. Kita ini negara hukum, lantas yang kalian lakukan itu semuanya itu sudah dimentakkan dengan hasil putusan MK itu. Jadi kalian itu nggak usah kalian sibuk-sibuk mau menumbangkan Pak Jokowi. Dahulu kalian sanjung-sanjung Pak Jokowi, kalian memilih dia sebagai presiden sampai 2 periode loh. 2 periode itu tandanya itu memang Pak Jokowi itu terbukti punya integritas dan memang berpengaruh besar terhadap negara Indonesia ini. Nah, sekarang sudah mau habis masa aktifnya sebagai presiden, yaitu di bulan 10 dia akan turun dan akan menyerahkan jabatan kepada pihak daripada 02 yang dimenangkan presiden dan wakil presiden di periode pemilu 2024. Kalian sibuk untuk menumbangkan. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Sakit kalian merasa ya? Sakit kalian? Nggak kalian pikirkan perasaan masyarakat Indonesia yang lain yang semua itu mendukung Pak Jokowi dahulu. Semakin hari, semakin rakyat ditindas, betul. Semakin hari, kekuatan mama semakin ditekan, betul. Hari ini, 21 Mei 2024, kita peringati Hari Reformasi, di mana pada hari ini, 21 Mei 1998, Bapak Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai
kita ditindas, anak kita dibodohkan, ekonomi kita dihabisi, kita dijajah oleh siapa? Oleh para pengkhianat, oleh asing yang difasilitasi, yang diberi jalan karpet merah oleh para pengkhianat. Betul. Maaf saya Pak. Jika pada zaman Bapak Soeharto jabatan politik hanya sampai tingkat menteri, betul, hanya sampai tingkat menteri. Tapi di era ini akibat dari reformasi ada undang-undang 2002, jabatan politik sampai ke tingkat RT. Itu yang membuat kita menjadi hancur lebur. Kita tidak diam, kita tidak tahu, betul, karena kita awam. Kita awam, kita buta politik, kita tidak tahu per level bagaimana yang di atas begitu rapi, begitu sistematis menghancurkan Indonesia sampai ke titik terendah. Saat ini adalah titik terendah. Kita rasakan bagaimana UKT anak-anak kita. Lihat anak-anak kita yang sekarang mau masuk universitas, mereka menangis. Dijegal oleh apa? UKT yang tinggi. Bukan hanya mereka yang dikecewakan, orang tua. Mereka dimintai apa? Jika mau meneruskan, dijebak oleh satu keputusan harus membayar UKT yang sudah dinaikkan. Jika tidak bisa, minta surat keterangan miskin. Oke, kami turuti minta surat keterangan miskin. Semua yang mau masuk universitas minta surat keterangan miskin dari RT. Setuju? Biar bangkrut sekalian negara. Solusinya hanya itu mungkin. Ada yang kasih solusi, oh, kenapa nggak masuk ke sana ke DPRD, ke Komisi 10? Situ ibu bisa mengeluarkan undang-undangnya ke DPR. Berapa kali kami masuk DPR? Apa perlakuan apa yang kami dapat di sana? Begitu sampai pintu gerbang, kami sudah ditolak. Berbagai macam syarat harus masuk ke sana. Setelah masuk, aspirasi kami hanya masuk tong sampah. Di follow up, no. Begitu kami tanya, apa? Tidak dijawab. Itulah bandit-bandit berdasi yang dihasilkan oleh reformasi 1998. Badut berdasi. Mereka mengaku wakil rakyat, tapi tidak mengakomodir suara rakyat. Mereka mengaku menjadi elit, tapi mereka hina, tidak elit. Betul. Sekarang ada di panggung revolusi akhlak. Kita coba netralisir kita coba cooling down apa yang sudah terjadi pada negeri ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita buta politik. Di sana ada Hari Revolusi Nasional yang ke-26, 26 tahun Indonesia, negara tidak ada hadir untuk rakyat. Rakyat tidak pernah disejahterakan. Semua dirampok oleh negara, semua dirampok oleh oligarki, semua dirampok oleh para pengkhianat. Sekarang imbasnya apa? Emak-emak kita. Emak-emak, mana yang merasa emak-emak? Emak-emak, ibu, yang kita rasakan. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Wahai Bapak Jokowi, ini peringatan pertama dari Mama. Anda boleh bicara beberapa bulan lagi, Anda mengundurkan diri, betul. Tapi jangan coba-coba memperpanjang tangan Anda kepada siapapun, karena kami yang akan pasang badan untuk anak-anak kami. Setuju? Setuju? Jika Anda memperpanjang tangan Anda, maka Anda berhadapan dengan ibu, dengan para emak-emak, karena semua kebijakan, semua keputusan yang Anda keluarkan sudah masuk ke ranah rumah tangga. Oke, tema kali ini, 1, jaga demokrasi, kawal konstitusi. Yang kedua, tegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, rangkas KKN. Karena pas sampai detik ini
hasil reformasi hanya baju-baju oranye yang dihasilkan baik di legislatif, baik di yudikatif, baik di eksekutif. Mereka dengan bangga memakai baju oranye bahwa kami berhasil merampok negara Republik Indonesia tanpa malu. Mereka tidak bisa menundukkan mata, bisa mereka menengadahkan wajah kebanggaan sebagai koruptor. Terbahak-bahak. Pertanyaan ini adalah gerakan pertama kita. Gerakan pertama kita. Next akan ada gerakan lagi. Satu kali lagi warning untuk Bapak Joko Widodo. Ingat, ini adalah gerakan pertama kami. Tapi yang datang ini lagi, kemana rakyat Indonesia yang lainnya? 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 Saya berdarah-darah membawa Jokowi untuk jadi presiden 2 periode. Tapi sekarang digarap seperti ini. Emangnya pikirin? Emangnya pikirin? Udah gitu ini Indonesia direbut dari tangan kemerdekaan dengan seluruh rakyat Indonesia. Bukan keluarga Jokowi. Sekarang keluarga Jokowi mau menguasai Indonesia. Tidak. Anaknya, menantunya, nanti sebentar lagi itu sama Janetes. Awas lagi. Sendamira mau dijadiin apa? Ini lu minta supaya harus kalau bisa dicegah. Jadi tadi kita berupaya cegah apa enggak? Oke. Udah gitu dong. Aduh. Yang pertama bantulah kami masalah bentuk undang-undang penyiaran itu kalau bisa dicegah bang, biar tidak terjadi kalau bisa dicegah. Lemah sekali argumenmu. Pasti kita cegah kok kalau bisa. harus bang. Ini lu minta supaya harus kalau bisa dicegah. Jadi tadi kita berupaya cegah apa enggak? Ya iya makanya. Kenapa kemacetannya harus bisa dicegah? Dari doorstop ini beda bang, dari pernyataan bang. Nah, jadi gue beda dari situ di sini. Pasti beda bang. Yang mana? Oke. Udah gitu dong bang. Aduh. Yo, katanya demo ya. 1, 2, 3. Aduh, suprit bos. Nasib bos, kayak gini bos. Ya, ini dia nih. Ya Allah, suprit nasib. Ini yang wartawan doang yang nungguin nih. Gimana nih? Hah? Waduh, parah ini. Ya. Wartawan sama tukang anu. Tukang cilok. Tukang kopi. Mantap, mobilnya baru datang. Bisa dikit lagi, Bun. Mana pergerakannya nggak ada, kosong, nol zong. Bagaimana ini? Luar biasa ini. Ya, ada 1000 orang mau datang. Gimana nih? Apa cita? Apa cita? Kami dari peserta aksi bersama Aliansi Penegak Reformasi yang menuntut kepada rejim Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya karena sudah menjadi pengkhianat reformasi. Dan kita di sini akan mendengarkan penyampaian statement-statement, closing statement daripada para perwakilan-perwakilan elemen yang tergabung dalam aksi hari ini.